Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Taurus. Hari ini saya akan membahas tentang very full ya, Bapak very full ya. Karena ada yang kasih tahu ya, bagaimana tanggapan kakak mengenai very full katanya. Dia tidak bagi giling, jadi saya cari-cari Bapak Ibu. Oke. Jadi kita dengarkan dulu lah ya, baru saya akan bahas apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Al-Quran itu from heaven gitu. Mereka menyimpan diplesetin lagi, digiring ke supaya ya manusia itu halu, itu tidak benar, ini begini, itu begitu. Karena apa? Supaya untung. Padahal itu memang sungguh-sungguh dari sorga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Yesus itu sendiri, yang adalah roh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Maka kalau dikatakan yang namanya khalifatullah, sorry kalau saya maafkan kalau saya salah ngomong ya gitu. Tapi maksudnya supaya kita dapat pengertiannya gitu. Yang namanya khalifatullah itu artinya itu yang istilahnya kan ya, yang mengembara seakan-akan begitu, dicari orang banyak, tapi kok enggak ketemu dari zaman ke zaman, bos. Bukan cuma orang Jawa, tapi seantero dunia ini itu cari yang namanya Al-Mahdi atau Imam Mahdi itu. Dikirain itu satu pribadi, padahal itu adalah roh yang itu sama julukannya untuk yang namanya ketemu, namanya satu pribadi yang siap dari akhir zaman itu dia menyatu. Yang namanya Satrio Piningit julukannya, siapa orangnya nggak ada satupun yang tahu toh. Kalau Tuhan tidak kasih tahu, tidak tahu. Mereka udah pakai dengan cara-cara istilahnya jin lah, inilah, itulah. Tidak ketemu, tidak bisa tembus. Karena memang tidak ada apa-apa kuasamu jin, setan putar mana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Batas tahun 2023 ini, mau jin, setan putar manapun, bisu buta meninggal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau baru bisu terus mau berubah, bertobat, puji Tuhan, sederhana gitu. Udah, ngomong lagi, udah, ngomong gitu loh. Ya mau ada di Mojokerto, mau ada di Surabaya, mau ada di Papua sana, udah, nggak perlu datang. Udahlah, terlalu lama. Isi kita aja lah, kita ambil. Jadi, datangin gitu. Bapak ini kan mengatakan bahwa Alkitab dan Al-Quran itu dari surga ya, dari heaven, dan Yesus dan Muhammad itu adalah satu pribadi ya. Dan kalau orang saudara kita Muslim mendengarkan ini, udah marah kali orang itu ya. Marah, pasti kan marah Bapak Ibu, karena menyamakan Muhammad dengan Yesus, padahal lari Bapak Ibu ya kan. Kalau soal Alkitab dan Al-Quran itu Bapak Ibu, itu hak pribadi ya. Mau dari manapun itu datang, kita terima, kita imani, kita percayai masing-masing apapun yang saudara imani ya. Mau Alkitab kah, mau Al-Quran kah, itu hak pribadi ya kan. Dan yang saya kritisi di sini Bapak Ibu adalah persamaannya Muhammad dan Yesus ya. Supaya jangan lari ya. Jadi Bapak ini adalah orang Kristen Bapak Ibu ya, supaya jangan lari jalur ya. Oke, kita baca dulu Bapak Ibu Yesaya 46 ayat 5. Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan aku? Saya akan bacakan Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Ini kata keras. Kalau saudara baca di Perjanjian Baru, Yesus pernah bicara seperti itu Bapak Ibu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Kalau Yesus Bapak Ibu ya,
mau di Alkitab, di Al-Quran dituliskan Bapak Ibu berbeda Bapak Ibu ya. Yesus itu di Alkitab itu mati Bapak Ibu ya, mati dan bangkit. Kalau di Al-Quran itu Yesus tidak mati, yang disalibkan itu adalah yang disamakan, yang diserupakan dengan Yesus, namanya Yudas ya. Yang sama di Alkitab sama di Al-Quran Bapak Ibu ya, Yesus lahir dari Maria. Dan Maria mendapatkan kasih karunia dari Gabriel, ya kan? Gabriel menyampaikan kabarnya, Bapak Ibu, maksudnya ya. Kalau di Al-Quran itu malaikat Jibril, Bapak Ibu, ya. Maria mendengarkan, bertemu dengan Jibril atau Gabriel, bahwa Tuhan memberikan kasih karunia, ya. Allah kita memberikan kasih karunia kepada Maria untuk meminjam sementara 9 bulan Bapak Ibu ya, supaya raja segala raja, sang penebus lahir ke dunia ini Bapak Ibu. Dan Maria Bapak Ibu, ada perspektif tentang Maria. Kalau saya baca di Alkitab, kematian Maria tidak ada Bapak Ibu, saya tidak jumpai ya. I don't know ya. Waktu Yesus mau terangkat Bapak Ibu, Yesus kan kasih pesan. Ada di antara yang hadir di sini akan hidup sampai Yesus datang kedua kali. Saya nggak tahu. Jadi nggak ada satu orang pun atau dosen atau siapa saja nggak ada menemukan di mana Maria. Karena saya baca perjanjian baru Bapak Ibu, nggak ada lanjutan tentang Maria Bapak Ibu. Jadi I don't know, ya kan? Apakah Alkitab ada sebagian nggak disampaikan, saya nggak tahu ya kan. Tapi itulah yang saya tahu Bapak Ibu, bahwa Maria itu, kalau di Alkitab itu Bapak Ibu, kalau ada orang yang meninggal pasti dikuburkan bersama nenek moyang. Itu harus ditulis Bapak Ibu ya. Tapi saya membacanya tidak ada Bapak Ibu. Jadi ada juga perspektif Gereja Katolik bahwa Maria itu meninggal Bapak Ibu. Jadi ya Tuhanlah yang tahu Bapak Ibu ya kebenarannya ya. Karena itu saya nggak mau mengatakan ini itu sesat ya. Saudaralah yang memilih ya. Carilah Alkitab, baca Alkitab, minta hikmat dari Tuhan ya, supaya saudara jangan salah perspektif ya. Jadi Yesus ini Bapak Ibu di Alkitab itu diajarkan, dituliskan Bapak Ibu ya, dituliskan itu sangat baik Bapak Ibu ya, enggak berdosa ya. Begitu juga dengan di Al-Quran Bapak Ibu ya, tidak berdosa ya, melakukan mujizat ya. Dan kesamaannya lagi Bapak Ibu di Alkitab, di Al-Quran itu ya, bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk melawan Dajjal ya, Antikristus ya, bilangan nama-nama itu. Gitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran juga menuliskan bahwa Isa Al-Masih akan datang melawan Dajjal. Itulah kesamaannya Bapak Ibu ya, perbedaannya tadi dengan Isa Al-Masih dan Yesus di Al-Quran ya. Yesus mati, bangkit, dan kembali ke surga, terangkat ya. Kalau di Kristen, kalau di Al-Quran Yesus itu tidak mati Bapak Ibu, tetapi yang disalibkan itu adalah Yudas yang mirip dengan Yesus Bapak Ibu ya. Jadi kita kembali lagi perbedaan Muhammad dengan Yesus ya. Yesus itu Bapak Ibu rela berkorban Bapak Ibu ya. Dia tidak memiliki dosa ya. Dia tidak memiliki dosa dan dia rela Bapak Ibu
mati untuk menebus dosa saya, dosa all people ya kan, yang percaya kepadanya. Kalau nggak percaya padanya nggak mungkin, nggak akan dihapus Bapak Ibu. Jadi hanya percaya sama dia pasti dosa akan diampuni. Jadi kalau si Muhammad Bapak Ibu, dia memiliki celah, ya nggak usah saya bilang dosa ya kan, karena kalau manusia Bapak Ibu semua berdosa ya kan. Asal keturunan manusia semuanya berdosa, asal keturunan Adam dan Hawa semuanya berdosa ya. Dan Muhammad ini Bapak Ibu memiliki celah. Celahnya apa Bapak Ibu? Dia nikah, dia mengawini anak kecil Bapak Ibu ya. Bayangkanlah udah punya istri, ngawini ya, mereka lah itu ya, itu hak mereka. Saya katakan ini supaya saudara bisa mengerti perbedaannya Yesus dengan Muhammad ya, supaya saudara-saudara jangan menyamakan Muhammad dengan Yesus ya, sangat jauh lah perbedaannya Bapak Ibu ya kan. Itu hak mereka Bapak Ibu ya. Ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus ya, kepada Pak Very Full ya, takutlah akan Tuhan. Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Allah itu hidup, Yesus itu hidup Bapak Ibu. Ya. Dia kapan saja Bapak Ibu untuk datang Bapak Ibu untuk menegur saudara. Kalau dia sayang sama saudara ya, kalau Tuhan sayang sama saudara pasti dia akan tegur ya. Tapi kalau Tuhan tidak sayang lagi sama saudara, itu tanda tanya kepada saudara. Contoh seperti ini Ibu, seorang anak sekolah ya, mau SD, SMP, SMA ya kan. Kalau anak ini bandel, kalau seorang guru tidak mau menegur, itu tanda tanya buat saudara. Berarti gurunya sudah nggak sayang lagi sama anaknya. Biarin aja dia, mampus kau di situ, mau kau nggak bagus kau terserah, pokoknya uang datang. Namanya kepegawai negeri ya kan. Jadi jangan buat anak saudara di negeri ya kan. Tetapi kalau seorang guru Bapak Ibu menegur anaknya, anak didiknya, berarti berbahagialah saudara, karena masa depan harapan ada Bapak Ibu untuk berubah ya kan. Teguran Bapak Ibu, bukan hukuman, karena di sini salah banyak guru. Kalau anak didiknya bandel itu dikasih hukuman. Semuanya adalah didikan, karena tidak semua orang harus dihukum bertobat berubah, enggak. Kasih didikan Bapak Ibu, didikan itu yang penting. Kalau saudara orang Kristen ya pakailah firman untuk mendidiknya, untuk menegurnya, untuk menasihatinya, bukan main hukum, pak dihukum dia kan. Tapi nggak semua orang berhikmat ya kan. Kalau saya Bapak Ibu ya, kalau saya karena saya manusia lemah Bapak Ibu ya, maksudnya bukan lemah bekali, maksudnya manusia tidak sempurna lah saya bilang ya kan. Kalau saya Tuhan hilap gitu, salah melangkah, tegurkan langsung kepada saya supaya saya jalan yang benar gitu. Kalau jika engkau Tuhan sayang kepada saya, langsung tegur aja. Itu kalau saya itu doa saya, supaya saya tetap Bapak Ibu, supaya saya tetap di jalurnya Tuhan. Karena banyak orang Bapak Ibu tidak ditegur Tuhan langsung terus melangkah jadi sesat Bapak Ibu ya, melangkah jadi terbuai Bapak Ibu kesesatannya ya, jadi mengembang gitu ya kan. Jadi ini Bapak Ibu, kalau saya membuat channel, saya berdoa dulu Bapak Ibu, jangan sampai saya mengeluarkan kata-kata yang menyesat ya. Karena yang saya takuti adalah Tuhan Bapak Ibu. Karena saya kan sudah berpengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu
Jadi yang saya takut itu adalah Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai saya memberitakan di luar kebenaran gitu. Ya kan takut saya, Bapak Ibu. Ya takut saya, karena ya, saya berpengalaman dengan Tuhan itu bukan hanya sekali 2 kali, Bapak Ibu. Ya. Karena itu Bapak Ibu, saya nggak mau ya sekalipun ada orang yang mengatakan di komentari bahwa saya aneh-aneh lah ya kan. Hak mereka lah, karena saya mengkritisi ya di YouTube saya ini, mengkritisi ajaran yang menyelenceng, Bapak Ibu, melenceng dari kebenaran ya. Karena saya berpengalaman, Bapak Ibu. Orang yang berpengalaman adalah tahu kebenaran, Bapak Ibu. Ya, tetapi berbagilah orang yang tidak berpengalaman tetapi percaya akan kebenaran, memberitakan kebenaran, Bapak Ibu. Karena kebenaran ini akan susah, Bapak Ibu. Ya. Kenapa susah kebenaran, Ibu? Ya ini tadi tentang Tritunggal, ini adalah Tritunggal adalah kebenaran, Bapak Ibu. Tritunggal adalah kebenaran, tetapi tidak banyak orang mempercayai tentang Tritunggal. Nggak masuk akal mereka, Bapak Ibu. Ya, setan saja, Bapak Ibu, memiliki Tritunggal. Kalau saudara belajar tentang gereja setan, ya, masuk gereja setan atau organisasi setan, ya, organisasi gereja setan, Bapak Ibu, ya di Manado banyak itu. Saudara kan belajar tentang setan-setan, Bapak Ibu. Ya, ante-antenya 9 lot itu siapa? Di bawahnya 9 lot itu siapa? Kan ada 4 golongan ya, Bapak Ibu, ya kan? Mereka ada 4 golongan, ya. Macam tengok ya, macam tuyul, babi ngepet, gondruwo, yang muncul-muncul di inilah macam bergentayangan yang menampak-nampak orang, ya kan? Apa nama, pocong atau apa, ini kan tingkatan rendah, Bapak Ibu, ya. Tingkatan rendah, Bapak Ibu. Yang 2 itu adalah seperti Roro Kidul, ya. Roro Kidul, Pantai Selatan, ini adalah nomor 2 di bawahnya yang rendah, ya kan. Jadi yang paling di atasnya Roro Kidul itu ada, Bapak Ibu. Inilah tadi 9 lot itu tadi, Bapak Ibu, ya. Seperti Leviathan, Baal, ya kan. Pokoknya bos-bosnya setan lah. Jadi yang nomor 4 itu yang terakhir, yang paling jago itu adalah si Lucifer, ya. Mereka ini ada 3 pribadi, Bapak Ibu. Lucifer, setan, ya, si ular tua. Dan kalau saudara baca di kitab Wahyu, mereka ini disinggung, Bapak Ibu. Yang 3 ini, 3 pribadi. Kalau saudara melihat brosurnya Triple Scott, ya, Triple Scott yang viral yang kemarin, mati banyak orang, Bapak Ibu, ya, waktu konsernya. Kalau saudara lihat brosurnya, ada situ 3 pribadinya of Satanic, Bapak Ibu, ya. Jadi setan saja, Bapak Ibu, memiliki 3 pribadi, Bapak Ibu, ya. Supaya kenapa setan memiliki 3 pribadi? Supaya hampir sama, Bapak Ibu, supaya orang bingung, ya kan. Jadi apa yang ada dari Allah itu diciplak semua, orang diciplak, orang ya malaikat yang terbuang inilah diciplak semua. Makanya mereka, kalau mereka datang, Bapak Ibu, untuk kepada manusia, mereka mengatakan mereka ini adalah malaikat terang, padahal sebenarnya mereka adalah menyamar, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tetap kita doakan very full ini, ya, supaya biarkanlah Tuhan yang memberikan dia hikmat supaya dia bertobat, Ibu, ya, supaya tahu kebenaran, ya, supaya dia nanti membuat channel lagi, Bapak Ibu, tentang kebenaran, ya kan, seperti Paulus, ya, ya kan, seperti Yakobus, Bapak Ibu, juga, ya. Yakobus juga dulu, kalau saudara baca surat Yakobus, dulu Yesus itu saya hina, saya bilang gila, saya bilang apa itu semua yang
yang busuk-busuk, yang nggak negatif thinking lah ya. Tetapi saat dia dipanggil Tuhan, Yakobus mengatakan seperti ini, Ibu. Dulu saya hina-hina dia, sekarang saya pun menderita dan kena hina oleh karena memberitakan tentang dia. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Ibu ya kan. Jadi ya orang-orang seperti ini Bapak Ibu, seperti Ibu Faye, Very Full dan tim-timnya lain Bapak Ibu, kalau saya mengkritisinya, saya enggak menginginkan kematiannya atau dia sakit, enggak. Saya menginginkan dia itu dijamah Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, supaya kan orang kaget gitu. Ya kan, kayak oh dulu dia seperti ini khotbahnya, sekarang udah lurus ya kan. Jadi ada suatu pertobatan ya. Contoh macam siapa ya yang viral hari ini kan, si Agustan ya. Jadi kan banyak apolog Kristen menginginkan dia ya binasa ya kan. Tertawa-tawa mereka. Kalau saya Bapak Ibu, saya mendoakan Agustan Bapak Ibu, supaya dia dipakai Tuhan ya kan, untuk memberitakan Injil Kristus lagi, Injil kebenaran lagi Bapak Ibu, supaya orang kaget. Nah, dulu dia menghina-hina, tiba-tiba dia memberitakan firman Tuhan, kan ini suatu mujizat ya kan. Pasti kan dunia heboh kalau seandainya Agustan memberitakan kebenaran ya kan, pasti heboh kan ya. Jadi kita sebagai manusia Bapak Ibu, kalau saudara mendengarkan melenceng Bapak Ibu, kita doakan aja, tetap kita doakan Bapak Ibu, karena biarlah Tuhan yang mengubahkan dia ya kan, memakai dia lagi ya kan, bukan menghukumnya ya. Ya jadi ya tetap saya doakanlah ya, karena kan kalau saudara tidak memiliki iman, iblis itu akan memakai saudara jadi alatnya, macam ular ya kan. Ular itu dipakai iblis jadi alatnya untuk memberitakan firman Tuhan, firman Tuhan yang berbelok-belok, yang sesat Bapak Ibu, kepada Hawa dan Adam. Makanya mereka terperangkap memakan buah itu. Jadi kalau tubuh saudara lemah, nggak memiliki iman, ya bisalah dipakai iblis untuk memberitakan ajaran sesat, ya kan. Jadi karena tahun ini adalah tahun peperangan rohani Bapak Ibu ya, peperangan spiritual ya. Pergunakanlah senjata Allah, berikat pinggang kebenaran lah, berbaju cirah keadilan, supaya saudara bisa melawan tipu muslihat iblis, supaya saudara tidak alatnya iblis ya, tapi alatnya Tuhan. Amin. Jadilah kita jadi saksinya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena kalau di perjanjian baru Bapak Ibu, semua para rasul dan para murid menjadi saksinya Yesus Kristus Bapak Ibu, memberitakan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit ya. Itulah pemberitaan kami ya, dan pemberitaan saya Bapak Ibu ya. Yesus yang telah bangkit itu ya Bapak Ibu, yang saya beritakan, supaya saudara selamat karena darahnya ya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dinyatakan oleh darah anak domba ya kan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian saya dan all people ya kan. Jadi Ibu ya, biarlah kita jadi saksinya Tuhan ya, mulai hari ini sampai Tuhan mengangkat kita di awan-awan permai. Kalau ada yang mati di dalam Tuhan hari ini ya terima kasih ya kan. Kalau sampai ricur, terima kasih ya kan. Jadi kita akan bertemu di Yerusalem yang baru, di surga yang baru ya. Itulah kerinduan saya Bapak Ibu ya. Salam damai, Tuhan Yesus berkati.